Pemirsa, Anda kembali di Breaking News bersama saya Mirva Suri. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua pertanyakan landasan Komnas HAM sebut adanya dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Padahal sebelumnya Polri telah hentikan pengusutan kasus itu dan memastikan tidak ada pelecehan seksual. Istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua beberapa waktu lalu. Dalam pemeriksaan, Putri tetap ngotot mengaku sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Joshua. Padahal Polri telah menghentikan pengusutan kasus tersebut. Narasi pelecehan seksual juga kembali disuarakan oleh Komnas HAM. Dalam konferensi pers, Komnas HAM menyebut adanya dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Terus kemudian terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Tadi detailnya disampaikan Bu Andi. Kemudian terjadinya obstruction of justice dalam penanganan dan pengungkapan peristiwa kematian Brigadir J. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua mempertanyakan bukti yang melandasi tuduhan pelecehan yang disampaikan oleh Komnas HAM. Membuat kami bertanya-tanya, kenapa membuat perkara ini semakin blunder? Dalam hukum pidana itu ada namanya asas in criminalibus probationis pedent esse luce clariores, yang artinya adalah bahwa bukti-bukti dalam tindak pidana itu harus lebih terang daripada cahaya. Nah, apakah Komnas HAM dan Komnas Perempuan ini sudah memiliki laboratorium forensik untuk menguji hal tersebut? Atau hanya mengambil berdasarkan keterangan daripada tersangka? Tersangka dalam hal ini yang sudah disangkakan dengan dugaan tindak pidana 340 pembunuhan berencana. Putri Chandrawati sempat melaporkan kasus dugaan pelecehan seksual ke Polres Jakarta Selatan pada 7 Juli 2022. Sementara Komnas HAM menyebut pelecehan seksual terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Adapun laporan Putri ke Polres Jakarta Selatan telah dihentikan penyidikannya. Bareskrim Polri memastikan tidak ada pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Joshua. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, adanya dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Kita akan membahasnya lebih lanjut dengan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Yonatan Baskoro. Selamat malam Mas Yonatan. Selamat malam Mbak Mirva. Ya, Mas Yonatan, terkait dengan Putri Chandrawati sendiri yang tetap kekeh bahwa ia dilecehkan begitu ya. Kenapa ada perbedaan signifikan antara penyelidikan polisi dengan yang ditemukan oleh Komnas HAM dan juga Komnas Perempuan? Iya, terima kasih Mbak. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah rekomendasi dari Komnas HAM itu tidak pro justisia. Kemudian itu menyesatkan karena apa dasarnya Komnas HAM bisa mengeluarkan rekomendasi seperti itu? Inputnya apa? Bukti apa yang dimiliki sehingga bisa dengan gampangnya ngomong seperti itu? Apakah hanya karena pengakuan tersangka? Yang dimana tersangka di sini sudah jelas merupakan bagian dari obstruction of justice juga dan disangkakan pembunuhan berencana. Apa kita mau lupakan itu semua dan apakah kita masih bisa percaya dengan omongan-omongan yang seperti itu? Begitu. Berarti masih mempertanyakan juga ya rekomendasi dari Komnas HAM itu sendiri? Ya, rekomendasi itu menurut kami sangatlah sesat dan offside. Kenapa Komnas HAM bisa masuk begitu dalam ke penyidikan sampai bisa menyimpulkan. Nah ini gawat ini, lembaga institusi yang kredibel bisa mengeluarkan statement seperti itu. Nah ini berbahaya. Mas Yonatan, lalu petunjuk apa yang akhirnya meyakinkan keluarga bahwa seyakin-yakinnya tidak ada pelecehan? Iya, dari awal kan kita tahu ini kasus sudah dibuat-buat ya Mbak ya. Dan kita pun juga mendorong bukti-bukti primer, bukti material yang sejak awal kita minta sampai sekarang pun tidak ada, seperti handphone, baju korban, laptop dan lain-lain. Begitu. Kemudian bagaimana kita bisa percaya juga ya yang justru sangat meyakinkan kita semua selain kebohongan-kebohongan
Putri ini kan sudah terlibat dikatakan dari mulai perencanaan, eksekusi sampai rekayasa kasus ini. Bahkan ikut menjanjikan uang ke RE, ke RR, ke KM. Dan mengajak seluruh ajudan yang sudah jadi tersangka, termasuk almarhum, untuk ke rumah dinas Duren 3 yang kemudian menjadi lokasi pembunuhan. Nah, sekarang Ibu Putri juga belum ditahan-tahan nih sampai sekarang. Ini kan masih bisa dia melanglang buana begitu untuk mungkin menjalankan skenario-skenario lain. Nah, ini kan berbahaya begitu. Bagaimana tanggapan Anda sendiri terkait Ibu Putri ini dipaksa untuk memberikan laporan itu untuk mengaburkan peristiwa yang sebenarnya terjadi? Ya, kami ini juga bingung ya. Sudah jelas laporan palsu yang merupakan bagian dari obstruction of justice itu sudah dibantah, sudah SP3, tidak ditemukan adanya peristiwa pidana. Tapi kenapa masih kekeh begini-begini? Nah, ini kan jadi pertanyaan, apakah ini juga mungkin merupakan bagian dari skenario yang sudah dirancang sedemikian rupa? Mengingat kewibawaan Sambo ini kan luar biasa, apalagi terhadap ring satunya ya, PC, KM, RR ya, termasuk FS sendiri. Jadi ini kan 4 lawan 1 ini tersangkanya. Jadi berat sebelah memang ini, kewibawaan Sambo itu begitu besar, begitu Mbak. Jika kita lihat sejauh ini koordinasi pihak keluarga Brigadir Yosua dengan pihak kepolisian terkait dengan pelecehan seksual ini bagaimana, Mas Yonatan? Ya, kami sih baru saja beberapa waktu lalu sudah melaporkan laporan palsu yang dilaporkan oleh Ibu Putri ya. Tetapi kami belum mendapatkan follow up-nya sampai sekarang, atau SP2HP bahasanya. Begitu juga dengan SP3 terhadap laporan palsu tersebut, dalam artian yang melaporkan klien kami melakukan pelecehan seksual yang sudah dibantah, itu sudah diterima dan sudah didapat oleh pihak keluarga di Jambi. Ya, Mas Yonatan, jika misalnya kasus ini ternyata dilanjutkan, apa yang akan ditempuh oleh pihak keluarga? Ya, kasus ini tentu kasus yang mana Mbak, yang pelecehan seksual maksudnya? Iya, betul. Ya, kalau menurut kami penyidik ya harusnya profesional. Ya, ini merupakan momentum bagi kepolisian. Apakah kepolisian mau kena prank lagi dengan skenario-skenario yang dibuat, yang sudah jelas, yang tadi saya katakan semuanya adalah bagian dari obstruction of justice. Jadi kami yakin penyidik tidak mungkin memproses ini begitu. Kami masih memiliki keyakinan itu. Terkait dengan kekecewaan juga oleh beberapa pihak, termasuk juga pihak keluarga tentunya, dengan Putri Chandrawati yang tidak ditahan, bagaimana tanggapan dari kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua itu sendiri? Ya, bukan hanya kami keluarga dan tim kuasa hukum yang merasa terpukul dan amat sedih karena tidak ada lagi yang namanya asas equality before the law, yang artinya semua orang itu sama di mata hukum. Tidak ada. Ini semua masyarakat dan ibu-ibu menangis. Apalagi kita lihat kemarin ya, beberapa hari yang lalu, seorang ibu ditahan bersama 2 balitanya dan bersama-sama di ruang tahanan menyusui begitu. Nah, belum lagi dengan kasus-kasus yang lain seperti Prita, Baik Nuril dan lain-lainnya. Bagaimana, dan seluruh ibu-ibu yang tidak tersorot media ini bagaimana? Ini justru akan menciptakan preseden yang buruk bagi citra kepolisian jika Ibu Putri tidak ditahan. Maka dari itu, kami tim kuasa hukum dan keluarga korban menuntut keadilan yang seadil-adilnya. Tolong diperlakukanlah yang sama. Jika Putri ini bukan istri seorang jenderal, mungkin akan lain ceritanya, Mbak. Ya, berarti Mas Yonatan, terkait dengan tidak ditahannya ini, menurut Anda bisa dipertimbangkan jika kalau semisalnya masalahnya adalah Putri memiliki balita, sehingga balita itu bisa dipertimbangkan diasuh dalam ruang tahanan begitu? Ya, bukan hanya seperti itu Mbak, tapi kita lihat juga ke belakang apa saja kebohongan-kebohongan yang sudah dilakukan oleh Ibu Putri. Ya, sudah ikut di dalam skenario, dan yang paling gawat
Yang bersangkutan ini adalah tersangka pembunuhan berencana, Mbak, yang ancaman hukumannya adalah hukuman mati. Bagaimana dengan ibu-ibu lain? Ya, ibu-ibu lain yang mungkin tidak seberapa, yang masih betul-betul harus menyusui anak-anaknya, tetapi sudah ditahan. Nah, ini kan tebang pilih ini. Hukum ini jadinya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini yang harusnya kita perjuangkan sebagai bangsa, begitu, Mbak. Dengan kata lain, Anda juga mendesak agar Putri Chandrawati segera ditahan? Ya, kami dari awal sampai sekarang masih konsisten tahan Ibu Putri. Jangan sampai justru terjadi lagi blunder, terjadi lagi obstruction of justice, terjadi lagi skenario-skenario yang lain. Karena sudah kita lihat ini sudah mulai ada serangan-serangan balik kepada kami tim kuasa hukum khususnya, ya. Sudah ada yang dilaporkan. Nah, tidak menutup kemungkinan juga tim-tim kami yang lainnya akan dicari-cari kesalahannya, begitu, Mbak. Ya, Mas Yonatan, terkait dengan sejauh ini informasi terbaru apa yang didapat setelah kasus ini bergulir selama 2 bulan? Ya, kami sementara hanya bisa memantau ya, sambil kami terus mengikuti prosesnya karena semuanya sudah kami serahkan kepada pihak penyidik yang sebentar lagi akan dilimpahkan ke kejaksaan. Ya, kami lihat kok makin lama makin ada blunder-blunder begitu. Ada info-info baru yang menurut kita tidak masuk di akal, ada isu-isu diperkosa lah, didorong-dorong terus lah, pelecehan seksual yang sudah dibantah. Nah, ini kan gawat ini konstruksinya saya lihat seperti ada yang mau mengacaukan konstruksi hukumnya ini, Mbak. Nanti yang kita takutkan ini akan jadi peradilan sesat karena berkas-berkasnya ini nanti berkasnya tidak sesuai dengan konstruksi hukum. Maka dari itu kami percaya kepada pihak kejaksaan nanti yang dibebani untuk membuktikan semuanya ini akan bekerja keras dan bekerja ekstra agar semuanya dapat terbuka secara terang benderang, begitu, Mbak. Baik, Mas Yonatan, terkait dengan pihak keluarga tetap menunggu adanya keadilan dalam kasus ini. Lalu apalagi yang mengganjal selain barang bukti yang memang banyak yang hilang, bisa dikatakan begitu? Ya, yang masih mengganjal kepada kami, contoh pada saat rekonstruksi kemarin ya, Mbak, ya. Instruksi Presiden dan janji Kapolri itu sudah jelas. Transparansi. Apa artinya transparansi dalam konteks demokrasi? Ya, partisipasi artinya bukan hanya keluarga dan tim kuasa hukum yang bisa memantau. Masyarakat luas pun boleh. Jadi masyarakat pun juga seharusnya diperkenankan untuk melihat rekonstruksi secara langsung. Nah, ini kami tim kuasa hukum justru tidak boleh masuk, kan begitu. Jadi apa yang mau saya sampaikan adalah kami meminta kepada pihak yang berwenang di dalam setiap proses penegakan hukum kasus ini khususnya, tolong kami dan semua masyarakat ini dilibatkan. Jangan lagi ada penolakan-penolakan atau yang ditutup-tutupi. Justru kan ini akan jadi pertanyaan. Begitu loh. Jadi kita di mana sih problemnya sampai setiap proses ini kita ada yang boleh, ada yang enggak. Padahal sudah jelas instruksi Bapak Presiden dan Pak Kapolri ini buka terang benderang. Jadi jangan hanya bilang terang benderang, transparansi, akuntabel, tetapi kenyataannya masih ada yang boleh, ada yang belum. Buka aja semuanya. Baik, terima kasih banyak Mas Yonatan Baskoro selaku kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua sudah bergabung di Breaking News malam hari ini. Terima kasih Mbak Mirva. Ya pemirsa, Breaking News segera kembali usai jeda.